Kita cobain device yang kecil mungil tapi sakti ini. Selamat datang di video Go. Video kali ini kita akan pasang sebuah device yang bernamakan CanCheck Made in Germany. Yang dimana device ini walaupun layarnya kecil hanya 3,2 inch tapi mampu memberikan informasi yang sangat informatif buat kalian yang ingin cockpit view-nya terlihat seperti Fast and Furious. Tanpa bikin rekening kalian ada sarang laba-labanya. Sebelum kita pasang, seperti biasa kita bahas unboxing. Ini merupakan dus CanCheck. Secara luar ya BA dusnya monokrom hitam putih, tulisannya Made in Germany. Can check all value, all information, all features in one single display. Exactly. Nah, dibuka isinya simple banget ya. Di dusnya disebutkan di sini bahwa nama artikelnya adalah MFD 32S Gen 2. Mungkin nama artikel adalah model atau tipe mungkin ya kalau bahasa Jermannya, atau kenapa disebutnya artikel? Oke, lewat. Ini merupakan MFD 32S. Ya, ini 3,2 inch. S-nya itu adalah C-Flight. Jadi dia built-in dengan C-Flight LED-nya. Kalau kita balikin, di belakangnya ada microfit Molex connector, ada yang 8 pin dan ada juga yang 10 pin. Nanti bakal kita bahas pin outnya apa aja. Secara build quality ya worth banget dengan harganya. Harganya sangat terjangkau. Casingnya pun dibuat dari 3D printed. 3D print yang seperti biasa aku bikin. Namun still ini dibuat dengan sepenuh hati dan engineeringnya yang bagus karena ya made in Germany. Jerman mah bercanda aja nggak bisa. Oke, ini device-nya. Dalam paket pembelian ada anti gores. Aku penasaran apakah mereka supply anti spy-nya atau enggak, tapi dikasih 2 anti gores. Ada kabel micro USB, ada unterminated harness. Sini ada SD card micro SD reader, ada microfit Molex konektornya. Oh ya, SD cardnya udah nempel di sini ya. Ini juga built-in SD card. Ada quick start guide, tentunya dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi don't worry. Dan terakhir adalah installation guide-nya. Di sini dijelaskan bahwa device ini merupakan touchscreen, areanya apa aja, disebutkan juga fungsinya apa aja. Tapi memang agak sedikit aneh bahasanya, mungkin karena campur dengan bahasa Jerman. Tapi overall guide ini sangat-sangat membantu karena di sini dijelaskan juga untuk dimensinya, termasuk juga untuk bolt pattern-nya. Jadi dengan mudah kalian bisa menggambar 3D printernya karena sudah diberikan untuk gambar tekniknya atau diagram untuk si bolt patternnya. Selain itu juga pada kertas ini dijelaskan untuk pin outnya, plug A, plug B ini apa aja isinya. Kalau secara general ada 5 volt supply, ground supply untuk sensor, ada analog input voltage alias linear voltage, ada C-Flight input kalau misalkan emang mau independen si C-Flight-nya, dan yang terutama adalah can high, can low. Karena untuk device ini komunikasi key issue-nya itu melalui can high, can low. Jadi untuk datanya dia hanya memerlukan 2 kabel, can high, can low, serta 12 volt supply dan ground. Jadi total hanya menggunakan 4 kabel. Berarti dengan kata lain, kalau isu kalian belum support untuk CAN bus system, sayang sekali kita belum bisa menggunakan CanCheck ini karena sesuai dengan nama produknya juga CanCheck. Jadi memang dia memerlukan CAN bus connection untuk transmit datanya atau untuk transfer datanya. Jadi hampir semua device yang memiliki CAN bus connection bisa dia baca. Nanti bakal aku jelasin juga supportnya apa aja. Mau itu kalian menggunakan CAN bus OEM dari sebuah mobil, tinggal colokin ke OBD, atau kalian menggunakan ECU standalone aftermarket. Jadi kalau kalian menggunakan ECU standalone seperti Haltech, Link, Max ECU, Motec dan lain-lain, itu bisa connect ke si CanCheck ini. Kenapa? Karena mayoritas isi standalone sekarang sudah mendukung yang namanya CAN bus connection. Seperti pada Haltech Elite 2500, dia sudah memiliki 2 buah channel CAN bus. Jadi dia bisa connect 2 CAN bus system yang berbeda secara simultaneously atau secara berbarengan. Kalau dalam Haltech Elite 750, ini dia hanya memiliki 1 buah CAN bus system atau 1 buah CAN bus channel yang ada di colokan harness-nya. Di sebelah sini juga ada link issue. Untuk yang link issue Storm, dia ada di sama di kabelnya juga. Dan kalau misalkan kalian memiliki link ECU atau ECU yang mode plug and play, biasanya CAN busnya ada di boardnya. Kalian bisa lihat sini di boardnya tulisan CAN atau RS232 karena dia menggunakan konektornya 1. Jadi sangat mempermudah hidup kalian kalau kalian menggunakan ECU yang memang fiturnya banyak dan memang harganya juga lumayan. Tapi harga ada lupa, nggak bohong beneran. Nah, karena kita menggunakan koneksi CAN bus, tidak akan menggunakan analog inputnya. Jadi kita hanya menggunakan 4 kabel ya, yaitu plug A dengan pin A1, plug A dengan pin A5,
Kemudian plug B-nya kita menggunakan B2 dan B3 untuk can high, can low-nya. Jadi hanya 4 kabel, teman-teman. Nah, contohnya kalau misalkan kalian menggunakan device eksternal CAN bus seperti Haltech IC7 atau wideband controller seperti yang di kolong sana, pada particular instalasi di mobil ini, untuk Haltech CAN bus sistemnya aku colokin di main CAN bus connector yang ada di kabel. Sedangkan kalau misalkan kita perlu colokin untuk CAN bus sistem yang lain yang berbeda dengan Haltech, kita bisa colokinnya di auxiliary CAN bus. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Isium itu, biasanya CAN busnya sudah ada 2 buah CAN bus. Nah, untuk wiringnya seperti yang tadi sudah aku jelaskan, kita bakal pakai ground 12 volt, CAN high warna putih dan CAN low warna kuning. Ini sudah disediakan untuk pigtailnya warna merah, hitam, kuning, dan putih. Ini tinggal kita colokin ke pernak-pernik yang diberikan. Di dalam sini juga banyak berbagai macam pernak-pernik ya. Dalamnya ada resistor, ada pin microfit Molex-nya untuk spare cadangan analog voltage input, dan ada juga resistor. Nah, kalau kalian penasaran kok kenapa ada resistor dalamnya, karena biasanya CAN bus itu dia minta resistor lagi untuk cooling ground atau beberapa function seperti untuk NTC. Apa itu NTC? Googling aja. Karena aku juga nggak tahu. Yang pertama ini kita bakal pakai untuk yang CAN high. CAN high ini ada di B2. B2 itu kalau misalkan kalian lihat di manualnya, kalau B dia yang pinnya 10 ya. Ini pin 10, ini dia B. Jadi nomor 2, B2. Kemudian untuk CAN low-nya ada di B3 di sebelahnya. Sedangkan untuk supply 12 voltnya ada di A1 dan A5. A1 dan A5. A1 di bagian bawah. Nah, koneksinya hanya CAN high, CAN low, ground dan 12 volt. By the way, kenapa nggak disambungin aja ya CAN high, CAN low-nya dengan 12 volt ground-nya supaya satu konektor. Semoga generasi check CAN selanjutnya ini untuk CAN high, CAN low-nya digabungkan. Jadi supaya hanya satu konektor kan lebih praktis. Nah, untuk colokannya tinggal colokin di bagian belakang si CAN check. Yang A itu ada di atas, 4 pin di atas. Yang B itu yang 10 pin di bawah. Sudah, seperti ini aja koneksinya, tinggal kita bungkusin, rapihin, dan sambungin ke ECU Haltech Elite 750 ini. Nah, ini sekarang wiringnya sudah selesai. Kalian bisa lihat sekarang udah nyala nih, set. Karena ini kita belum initialization untuk setupnya. Jadi dia nanya untuk tree file alias kalibrasi untuk si CAN bus sistemnya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini aku colokin hanya ke power supply biasa 12 volt. Kemudian di sini hanya ada 2 buah kabel, yang dimana oranye adalah CAN high, yang sedangkan yang warna putih adalah CAN low. Sekarang sudah nyala, tinggal kita jodohin ke Haltech Elite 750 ini. Untuk setup pertama kalian harus milih untuk CAN busnya, kalian pakai sistemnya sistem CAN bus apa. Karena kita pakai Haltech, jadi kita pencet yang SHaltech. SHaltech load file. Nah, setelah kita pilih untuk CAN bus sistemnya mau pakai apa, sekarang sudah ada beberapa display default yang bisa kita lihat. Ini untuk RPM, ini untuk performance meter, ini untuk berbagai macam grafik-grafik yang kelihatan bisa jadi keren banget mobil kalian. Banyak meteran-meterannya, lihat tuh. Kalau misalnya kita geser ke bawah, ada setup. Nah, sini kita bisa setup lagi untuk hal-hal lainnya. Tapi detailnya kita bakal cobain langsung ketika si CAN check ini sudah connect ke Haltech. Nah, untuk bracketnya, karena di mobil ini sudah ada AM Uego atau AM wideband controller, kita bakal gabungin side by side seperti ini untuk si bracketnya. Maka dari itu, kita perlu bikin custom mounting untuk bagian belakangnya. Kalau kalian lihat belakangnya, di sini ada 3 buah bolt pattern. Dan kalau yang untuk AM Uego ini standar 55 mili diameter untuk si lubangnya. Sebenarnya sini ada bautnya, tapi kalau akan kita pakai, kita hanya pakai untuk lingkaran saja. Untuk detail ukurannya kalian bisa lihat di manual booknya. Untuk si CAN check sudah ada, namun untuk yang Uego aku cari-cari di internet tidak ada. Tapi kalau misalnya nggak nemu, kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan vernier caliper atau Sigmat. Walaupun memang jadinya takes time, tapi demi hasil 3D print yang berkualitas. Setelah kalian mengetahui ukurannya, kalian bisa menggambarnya di software CAD atau Computer Aided Design. Untuk 3D design simple seperti ini, aku lebih sering menggunakan Autodesk Fusion 360 karena ini tidak perlu lisensi. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih advance, kita bisa menggunakan yang namanya SolidWorks. Namun pada video ini aku tidak akan menjelaskan bagaimana cara menggambarnya secara mendetail, karena kalau misalkan dijelaskan bagaimana cara menggambarnya, ini akan menjadi sebuah video yang sampai berjam-jam hanya untuk membahas Autodesk Fusionnya saja. Jadi kalau kalian memang tertarik dengan 3D design, kalian bisa googling sendiri, kalian bisa YouTube sendiri, kalian bisa belajar sendiri mengenai 3D designing. Nah, kalau kita lihat di sini, aku sudah jadi untuk backplate-nya. Di sini ada diameter 55 mili, di sini ada 3 bolt, di sini juga ada lubang untuk si soket-soketnya yang di belakang ini. Sekarang tinggal kita bikinin base plate untuk nempel ke dashboardnya, kemudian lanjut 3D print dan tinggal ditempelin di si dashboardnya. Karena 3D print ini sangat-sangat mempermudah kalian untuk proses bikin prototipe fabrikasi. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau rigid, kalian bisa masuk proses CNC, tapi karena ini hanya untuk gauge, jadi aku bikin dari 3D print menggunakan material dari ABS. By the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan wideband AM Uego, namun karena posisinya bakal kita pakai, jadi
Jadi kita bakal relokasi juga untuk si wideband Wego ini. Untuk installer yang sebelumnya emang agak sedikit barbar sepertinya karena dia dibaut ke dashboard. Kenapa nggak dilem aja gitu? Krim sekali, lem ya cukup tuh. Jadinya ada bekas skrupnya di dashboard. Sayang sekali dashboardnya jadi bolong. Untuk 12 volt supply dan grounding ya, kita tap ke AM aja karena untuk si AM kan sudah nyambung ke 12 volt ignition. Jangan lupa di solder ya kalau misalnya kalian tapping, dan kalian kasih juga yang namanya sikring. Sikringnya nggak usah gede-gede, 5 ampere juga sebenarnya cukup. Sekarang kalian bisa lihat di layar, aku sudah ada screen recording atau screen sharing. Kalau misalkan kalian buka, di sini sudah ada software yang namanya CANcheck DSS atau Display Setup Software. Kebetulan untuk CANcheck yang kita gunakan adalah MFD 32S Gen 2. Berarti kita pilih yang sebelah kanan. Kalau kita klik, sini ada beberapa menu baru. Kemudian kita harus connectin dulu yang pertama. Yang pertama kita connection, masuk connection, kemudian kita klik connect. Nah, sini ada beberapa pilihan. Kita bakal import dulu semua page yang bawaan si CANcheck-nya, nanti baru kita rubah. Import now. Agak nunggu sebentar. Interface CANcheck-nya bakal seperti ini kalau misalnya lagi loading. Sebelum kita adjust untuk page-nya, kalian harus setup dulu untuk trifile. Yang dimana trifile itu adalah driver atau aku nggak tahu singkatannya apa trifile, tapi yang pasti adalah isinya adalah menerjemahkan CAN bus Haltech atau isu apapun yang kalian gunakan ke si CANcheck supaya dia bisa memahami bahasa CAN busnya atau CAN bus language-nya. Untuk trifile-nya kalian bisa download di website ini. Dan pada video kali ini contohnya aku menggunakan Haltech atau isu Haltech, tapi kalian bisa menggunakan isu lain seperti Mtron, Hondata, KMS, Link ECU, Max ECU, Mega Squid, Modtech, MMI, bahkan OBD biasa pun kalian bisa gunakan. Namun pada contoh kali ini karena aku menggunakan Haltech, jadi di sini kita pilih ada S-Hold M, ada S-Hold 3. Yang dimana kalau M itu adalah metric, sedangkan I adalah imperial. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita pilihnya adalah yang M. Klik download. Kemudian setelah download kalian buka file kalian scroll, kalian explore ke folder download kalian. Di sini sudah ada HTM3. Nah, setelah diklik, ini ada beberapa option untuk HTM3-nya. Kalian bisa setup lagi beberapa optionnya, sensor-sensor yang Haltech transmitkan pada CAN bus sistemnya. Untuk ini kalian bisa adjustment sendiri, kalian bisa cari detailnya mengenai adjustment trifile ini, tapi kurang lebih overallnya kalian harus adjust trifile-nya dulu. Setelah kalian adjust trifile-nya, kalian bisa mulai geser ke page, yang dimana ini bakal nunjukin tampilan dari layar CANcheck kalian. Nah, di sini sudah ada contoh sederhana, yang dimana ini ada coolant temperatur, ada intake temperatur, ada TPS, dan di sini ada RPM. Kalau kita animate, di si CANcheck-nya pun bakal menganimasikan progresnya itu seperti apa, gerakannya itu seperti apa. Di sini kalian bisa adjust sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan kesukaan kalian. Aku juga bikin beberapa contoh lagi untuk RPM dan lain-lain. Di sini ada lambda target dan lain-lain. Oh ya, kelebihan dari CANcheck ini juga dia ada onboard data logging. Jadi enak banget kalau kalian perlu data logging, kalian nggak perlu buka laptop, sudah seperti isu-isu yang ada displaynya atau ada CAN inputnya. Jadi bisa sebagai data logging juga. Nah, ini merupakan setup untuk yang display CANcheck-nya. Untuk yang Haltech-nya pun kalian harus melakukan cross check lagi apakah benar atau tidak. Kita buka Haltech software NSP atau ISP atau software issue yang kalian gunakan. Jangan lupa di-on-in dulu. Nah, pada display software Haltech kalian, kita bisa buka untuk data log atau Haltech CAN system. Di sini kalian harus pilih port mana yang digunakan untuk main konektornya, baru bisa connect ke si CANcheck-nya. Jadi nggak begitu susah amat kan? Gampang setupnya, hanya 2 kabel, CAN high, CAN low, sama misalnya 12 volt sama ground. Selesai. Nah, satu hal, untuk Haltech ini entah mengapa dia tidak mau connect untuk CAN busnya kalau misalnya kita menggunakan trifile dengan satuannya metric. Maka dari itu mau nggak mau kita bakal pakai dengan satuan imperial alias yang ada Fahrenheit dan lain-lain. Jadi pada display ini kita bisa lihat sini untuk satuan suhunya adalah Celsius. Ini kita perlu ganti ke Fahrenheit dengan cara ya begini, simpel banget, tinggal diganti tulisannya. Nah, sudah terganti untuk coolant temperature dan intake air time-nya. Sudah terganti dengan Fahrenheit satuannya. Karena sebenarnya kalau satuan ini dia hanya berupa text field, jadi tidak perlu dirubah-rubah karena untuk sensor value atau nilai yang dikirim oleh isunya sudah dalam bentuk Fahrenheit. Jadi kalau misalnya kalian di sini masih Celsius, bakal jadi bingung di sini satuan Fahrenheit, angkanya besar tapi di sini Celsius, jadi agak sedikit membingungkan. Selain itu, sebelah kanan ini ada kotak EGT. Ini kita tidak pakai karena kita tidak ada sensor exhaust gas temperature. Ini bakal kita hapus untuk EGT ini. Nah, ini bakal di delete widget. Kemudian ini juga di delete widget. Semuanya kita hapus.
karena kita tidak ada sensor EGT. Nah, begitu pula untuk kotak abunya ini harus kita adjustment juga karena yang ini supaya kosong. Nah, untuk yang kosong ini kalian bisa masukin logo kalian. Contohnya di sini kita bakal masukin logo MF Go. Sini add widget, klik widget yang barunya, klik tipenya apa, kemudian klik picture. Nah, di sini kalian bisa milih. Ini sudah ada logo. Tinggal kita masukin ke si display dan kita export to display. Sudah. Sekarang ini sudah jadi satu display custom sesuai dengan keinginan kita. Ada satu hal lagi yang bakal aku adjustment, yaitu untuk injector duty cycle-nya. Nah, ini untuk injector duty cycle-nya satuannya masih di millisecond, yang dimana sebenarnya dia ini harusnya satuannya percentage. Nah, untuk injector duty cycle ini bakal kita ganti menjadi duty cycle, karena sensor value-nya harus duty cycle, bukan injector pulse width ya. Dan satuannya pun kita ganti menjadi percentage. Nah, sudah, ini injector duty cycle. Nah, untuk yang ignition angle dan VA table ini bakal kita ganti menggunakan baterai voltage. Battery, kemudian nilainya pun bakal kita ganti menjadi battery voltage. Nah, untuk yang bagian VA ini bakal kita ganti dengan nilainya itu AFR, karena kalau misalnya disini kan AFR nya kurang jelas, jadi ini bakal kita ganti menggunakan AFR. Kemudian nilai yang bawahnya juga AFR, sensor value-nya nih kita ganti AFR 1. Nah, bagian atas ini udah benar atau belum ya? AFR 1 request, AFR 1 benar, oke. Sip. Kemudian terakhir export to display, jangan lupa. Nah, begitulah kurang lebih untuk setup si CANcheck-nya. Kalau misalnya kalian setup menggunakan display setup software-nya, memang lebih detail tapi agak sedikit kompleks, agak sedikit membingungkan, karena sebenarnya CANcheck ini dia sistemnya itu bersifat open source, jadi dia menggunakan software yang memang berbasickan Arduino dan memang didevelop oleh Germany, tapi agak sedikit kurang intuitif. Jadi memang kalian harus benar-benar memahami mengenai hampir-hampir ke CSS, karena ada sedikit programming di bagian situnya. Jadi contoh untuk warna harus masukin input kode warnanya dan lain-lain. Jadi agak sedikit menantang tapi sangat seru kalau misalkan kalian langsung loncat ke display desk seperti Haltech, Motek dan itu memang lebih mudah. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar ingin serius memahami setup untuk CANcheck ini, memang agak sedikit memerlukan waktu. Tapi kurang lebih yang udah aku ajarin tadi, ya seperti itulah basic-basicnya. Jadi aku biasanya diurut lagi. Nah, sekarang kalian lihat di luar sudah nempel, sudah enak untuk dilihat. Tidak bikin speed kalian terlihat rimbil, terlihat alay, tapi terlihat lebih simple, minimalis, tapi sangat futuristik. Jangan lupa juga nih ada shift light-nya nih. Shift light dekat banget. Jadi seperti itu untuk proses instalasi CANcheck device yang sangat terjangkau tapi nggak bikin pusing kepala karena wiringnya hanya 4 kabel. Untuk update Forensic BCBD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai aku bikin video selanjutnya kalian bisa cek video MF lainnya di sini. Semoga menjadi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.